Karena ini spesial, teristimewa, saya memberikan nasihat pernikahan itu jarang-jarang saya mengajarkan ini Bapak Ibu. Dalam ilmu tasawuf, Patausufu Pak Bu, angka 2 temas sarang. Akhir 2 temas sarang syahadatain. 2 kalimat syahadat. Okoni Pak Bu ya ufake. Nikah batin. Tomatuaku Pak Guru Kak, tomatuaku i mari kamponge i Pak Guru muteko gurutta. Na Pak Guru Kak si wetuku melok botina ajak lalu malufai nikah batin. Apa itu caranya? Caranya karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jawa dengan Pak Salam naik odong-odong. Yang jawab salam saya Ko Madodong. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam saya doain semuanya jadi orang kaya. Akar esoki insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sabiqina ala al-khairat wa ba'du. Sinit tomat-tomalabbiku fuak-fuakku sulasuraku manang insyaallah mudah-mudahan tuling kaki rima sirifong Allah Ta'ala amin. Wabil khusus kepada keluarga besar kedua mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, tentunya teristimewa dan spesial dan lagi berbahagia, dan tentunya insya Allah bahagia selamanya. Kedua mempelai Alena Muhammad Akmal dan istrinya Griselda. Sudah benar ya? Bapak Ibu, tanpa menyebut pangkat jabatan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Intina ufakalabbiki ufakarajamanaki. Alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah. Di malam ini merupakan hari kebahagiaan saudara Akmal dan Griselda. Mudah-mudahan kita yang hadir ini yang punya anak gadis memuarai insya Allah tak buka toy paruku senna nalolong to jodoh yang soleh amin. Tentunya narekong kepala janda si baduda na melo mufah, mudah-mudahan juga dipertemukan jodohnya amin ya rabbal ya romalop ya minna janda duda kapang ya. Selain kita bersyukur, saya mengajak bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah idi mana nai umatna Muhammad lolong syafaat. Maka di Nabi ta man salla alayya wajabat lahu syafaati. Ni gini masalah walau riya insyaallah angkan itu lolong syafaatku. Mudah-mudahan idi mana nai tanapo lolong pertolongan bantuan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya sempat komunikasi dengan saudara Akbar, saudaranya pengantin laki-laki. Maka daka mak bahasa aga ni karena saya lihat undangannya ternyata mempelai wanita dari Tarakan ya, Berau ya, dari Berau. Di sana pakai bahasa Cina atau bahasa Inggris atau bahasa Bugis? Bahasa Indonesia.
Jadi malam ini izinkan saya ceramah pakai bahasa Indonesia. Saya di mana-mana ceramah itu selama daerah Bugis pasti saya pakai bahasa Bugis. Untuk itu insya Allah ucap purumo tercek di bahasa Ugi. Tentunya ini nasihat penting buat pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Idi botim parwe melo unasihati sekaligus idi to botilonge. Pengantin baru, pengantin lama semuanya perlu dinasihati, termasuk saya sebagai pengantin lama. Apa yang saya sampaikan juga itu menjadi pelajaran buat saya. Tentu Akmal, alhamdulillah saya lihat pekerjaannya beliau anggota TNI Angkatan Laut. Ketika kemarin waktu akad nikah, disitulah harus kita pahami Akmal, pernikahan itu sangat sakral. Kalau orang tua kita dulu di Bugis, nak narekomelo ko boting ak gulu ceneri jolo wek kapitu dapurenge. Itu biasa kita kalau orang Bugis itu anak laki-lakinya ingin menikah, disampaikan kepada anaknya, apakah kamu sudah sanggup mengelilingi dapur itu 7 kali? Apa maksudnya? Ternyata disitulah dalam rumah tangga banyak rintangan dan tantangan. Perlu dinafkahi istri kita, karena disinilah kewajiban seorang suami. Suami mencari nafkah, istri mengelola nafkah. Tapi yang menikmati sebenarnya ketika nanti ada anak tak yang menikmati. Bukan itu yang saya mau sampaikan sebenarnya, tapi ada hakikat pernikahan. Dalam agama kita itu tidak sah pernikahan kalau tidak ada akad. Akad ini merupakan sesuatu yang sangat sakral. Disitulah perjanjian suami istri. Saya mau tanya Akmal, waktu kita akad, ketika Pak Imam ataukah orang tua dari Griselda memberikan penyampaian di saat dinikahkan, Pak Imam atau yang menikahkan kita mengatakan, saya nikahkan engkau Muhammad Akmal dengan Griselda dengan mahar sekian-sekian. Selesai Pak Imam menyampaikan begitu atau Pak KUA, langsung kita jawab dengan mengatakan, saya terima banyak nikahnya. Jadi yang diterima Akmal adalah nikahnya, bukan cantiknya Griselda yang diterima, bukan bobohonya Griselda, agak seboboho, bondeng-bondeng hotnya, bukan itu yang diterima. Tapi yang diterima Akmal adalah nikahnya. Maka disinilah Griselda dan Akmal harus saling menerima. Ya, apa maksudnya saling menerima? Karena dalam rumah tangga pasti ada kekurangan Griselda, pasti ada kekurangan Akmal. Maka disinilah kita saling menerima kekurangan suami istri. Apapun nanti terjadi besok-besok, misalkan Griselda tiba-tiba suami ta bahasa Bugisnya masuk bungi kali pak, nah oh berarti mengerti jika pak ketawa ji. Ya, tiba-tiba bau ketek suami tak terima ki, apalagi angkatan laut. Ya, ya, dia misalkan bawa speedboatnya apanya, tiba-tiba berkeringat, bau keteknya terima. Hitam manisnya Akmal harus kau terima ini. Ya, kumisnya yang tipis ini, masya Allah, harus kau terima. Iya, karena yang diterima itu adalah nikahnya. Apapun kekurangan suami tak Griselda harus diterima. Tapi saya ambil tisu ini karena ya, saya di mana-mana ceramah itu pasti keringat. Ya. Apalagi sampingnya TNI Angkatan Laut, masih selesai lagi saya dibelah. Nah, telengama kinotasi. Jadi begitupun sebaliknya.
Akmal, apapun kekurangan istri kita, besok-besok harus kita terima. Misalkan tiba-tiba naik jerawat batunya istri tak terima, ataukah nanti istri tak sudah melahirkan, pasti ada perubahan fisik itu Pak, yaitu makun reye. Apalagi kalau sudah 2-3 kali turun mesin, pasti ada perubahan. Apa maksudnya turun mesin? Kata lu nih kasih memana, jangankan 3 kali, baru 1 kali melahirkan Pak, lihat mi itu perbedaannya istri tak sebelum melahirkan, pas setelah melahirkan. Beda atau tidak Pak? Beda toh? Pasti beda. Maka harus diterima, karena yang membuat istri seperti itu adalah kita tonji suaminya. Tapi kadang ada suami ketika misalkan istrinya sudah melar mi, ya sudah tumbuh ke samping, apalagi kalau pengaruh KB-nya biasa itu, langsung tiba-tiba cari yang lain. Jangan, karena kita sudah saling menerima. Jadi itulah, untuk menjadi istri soleh dan soleha, kita bagaimana saling menerima apapun keadaan. Besok-besok misalkan tidak cukup, misalkan transferannya suami tak ke Selda, harus diterima, syukuri. Misalkan tiba-tiba suami tak dia bantu orang tuanya di sini, minta tolong, jangan menghalangi, karena kita sudah saling menerima. Karena mungkin di saat di sini dia bisa bantu orang tuanya misalkan. Begitupun Kriselda, jangan malu sampaikan ke suami. Misalkan tiba-tiba orang tua tak juga butuh. Ya, makanya disinilah pernikahan hebatnya. Tambahnya kita ini keluarga tak tambah keluarga tak. Yang awalnya orang tua tak Akmal hanya 2 orang, ibu dan bapak. Sekarang sudah ada mertua tak, ya, mertua laki-laki sama mertua perempuan. Berarti itu semua orang tua tak epak nih tumatuat tak makekeh. Begitupun Kriselda, awalnya orang tua tak hanya ibu dan bapak kandung tak. Sekarang sudah ada mertua laki-laki dan perempuan tak. Harus sudah saling menerima. Dan ini harus dijaga silaturahim tak. Jangan lupa misalkan keterakan tugas Akmal, berdua dengan istri sudah bahagia di sana, ajak mutal lupa li suri kampungnya, silaturahmi lomite tomatuatta. Begitupun Kriselda, ya, ikut ke sini, nanti juga ke sana, ke Berau lagi, saling silaturahmi, saling mengunjungi, supaya ikatan keluarga itu tidak terputus. Kadang katawe pura ni malibini ngampura ni boting sudah menjadi suami istri, katanya sudah lepas tanggungan saya. Betul Kriselda, suami punya tanggung jawab penuh. Orang tua tak ketika kita tidak pakai jilbab, tidak ada lagi urusannya. Tapi yang berdosa adalah suami. Tapi itu menandakan bahwa kita ini masing-masing menjalani hidup rumah tangga. Tapi ingat, jangan lupa sama ibunda tak semuanya, karena beliau-beliau inilah yang membesarkan dan melahirkan kita di permukaan bumi ini. Jaga itu silaturahim, jangan sampai terputus. Ketika nanti sudah sibuk di sana, ketika sudah bertugas, ya lupa ini tomatuat tak aja lalu kasih. Nah, inilah hakikat pernikahan, saling menerima. Jadi apapun nanti besok-besok yang terjadi, saling menerimalah di antara kalian. Nih, sudah siap toh? Saling menerima kekurangan di antara kalian. Termasuk dalam pernikahan itu, Al-Quran menjelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini suami istri adalah pakaian. Istri adalah pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Jadi kalau kita sudah paham kita adalah pakaian, jagalah pakaian tak. Apa maksudnya? Pakaian itu fungsinya menutup aurat. Kalau secara lahiriah kita lihat, ini menutup aurat. Tapi sebenarnya hakikatnya pakaian itu adalah bagaimana kalian menutup aib rumah tangga kalian.
Apapun juga besok-besok lagi terjadi, jangan pernah upload di media sosial. Terkadang ada sedikit-sedikit galau, gunda gulana hatinya, akhirnya diupload di media sosial. Contoh, kadang ada istri upload itu, suamiku tidak seperti yang dulu lagi, kumisnya dulu tipis sekarang sudah tebal. Contoh ya. Enggak bisa, harus kita jaga karena itu aib. Begitupun sebaliknya, suami jaga aibnya istri kita. Jangan kita sampai mengumbarnya di media sosial. Nita manet tahu. Selesaikan berdua kalau ada masalah tak. Jangan dulu sampai ke orang tua tak. Kalau perlu usahakan berdua selesaikan. Karena itulah hakikat pernikahan. Terkadang banyak kita dapatkan Bapak Ibu, mohon maaf, ketika ada masalah sepele, dia sampaikan ke orang tuanya. Perempuan juga sampaikan ke orang tuanya. Kadang pada lena mak baiseng, biasa tu makadai pajebawan nih. Toh, yang menyebabkan juga kadang memisahkan anak-anak itu yang sudah bersuami istri. Terkadang may gatufole tumatuan na. Yan ang kabiasa yung kalinga makada majak tumatuah. Biasa kata yung kalinga pa, majak tumatuah. Maka alhamdulillah kita lihat ini orang tuanya beliau, insyaallah. Inilah kita harus saling support, dukung anak tak dukung. Karena disitulah dia pakaian saling menutupi. Termasuk pakaian maknanya itu adalah segala situasi yang kita hadapi harus disesuaikan. Termasuk contohnya ini, Bapak Ibu sekarang kita pakaian-pakaian yang terbaik. Ipakai maka sita maka kue. Bahkan ipakai ulawetta. Apa maknanya kita pakai pakaian terbaik tak ibu-ibu? Misalkan cantik-cantik malam ini. Kenapa ki cantik-cantik malam ini? Karena tempatnya kita menghadiri syukuran pesta pernikahan Akmal dan Kriselda. Coba saya tanya ibu, kalau ki pasak-pasak balewe makumu modele tak kira-kira? Tidak toh? Kenapa tidak begini? Karena tempatnya beda. Jadi kita melihat situasi kondisi. Sekarang harus lihat situasi kondisi. Kalau dalam rumah tangga, contoh ya, misalkan tiba-tiba suami tak capek Kriselda, berarti suami butuh untuk dilayani. Maka layanilah suami tak. Karena kita lihat situasi kondisi. Oh, pakaian saya sekarang lagi capek Kikodong. Habis tugas capek, kalau perlu kita yang bukakan baju dinasnya. Sayang sini ki dulu, kubukakan baju dinas ta. Ya, kalau bilang ki jangkit di ruang tamu di kamar ki, kita mani urus berdua. Kalau yang lain terbuka misalkan toh. Ya. Jadi di situ pakaian itu lihat situasi kondisi. Begitupun sebaliknya, Akmal. Ketika istri tak ngambek. Nah, sifat nama kunraye tidak bisa terlepas namanya sifat ngambek, magelih, yaitu makun raye. Kodratnya juga salah satunya itu angka sifat namito magalak magelih, magalak codok. Maka dagang maki ibu, wah dek sana makwa ustaz tabi letu makku kue mega tumatua kadang mega mufa magalak codok, magalak magelih. Terbukti Pak Bu, pernah saya maulid beberapa masjid, dia tawana panteng lisui de gaga codoi kasih de nulupo yang maulid, dia tahu aku soko telo. Dia tahu aku makai loy botingnya, dia tawana capuren katarisala, dia na buku lisui codoi. Itu. Jadi itu ada itu sifat agalingan nama kunreye. Sifat ngambeknya itu pasti ada. Maka Akmal pahamilah, ketika istri ngambek berarti situasi kondisi pakaian tak butuh untuk dirayu. Maka rayulah, rangkullah istri tak. Pokoknya gombal memen nih. Sayang jangki je begitu. Kau ini kalau makin marah makin cantik tuh kuliah bela. Kalau belum mempan dengan gombalan tak, bawalah jalan-jalan nongki-nongki toh. Nongkrong di warung kopi sambil santai-santai toh, staycation di hotel apa, ndak apa-apa aja. Iya. Kalau masih ngambek ya Akmal, ya ndak apa-apa, nanti kalau pulang maki
kalau di Bro atau di Tarakan banyak penjual emas di situ, singgah maki dulu situ. Kasih pilih misteri tak yang mana di situ saya mau kita pilih. Oh, pulang penuh senyuman nanti Griselda. Ya, itulah namanya melihat situasi kondisi. Kalau orang tua kita dulu pesan begini, Pak. Nerekong kasih di mancaji api, ancaji lalu kisih di. Aga yero maknana. Ketika ada yang marah, entah suami atau istri, amek kok kijolo idi siddi. Aja pada micai. Kapan ngegas semuanya, maka disitulah terkadang retak rumah tangga. Itu Bapak Ibu, rumah tangga itu kadang retak bukan karena persoalan berat. Kadang persoalan sepele ji. Contoh, tiba-tiba misalkan Griselda masakin sayur untuk suaminya. Ternyata kurang garam, ya, kurang mapejje, kurang asam, kurang mapejje rogagai nanri Akmal. Ketika dia makan, langsung dia bilang, "Ai, kenapa begini caramu masak?" Pasti itu istri tersinggung. Akhirnya istri tidak sengaja angkat suara misalkan, kita itu tidak bersyukur sekali ku masakkan tomaki, baru banyak tomi komentar tak. Oh, naik tomi pitamnya misalkan Akmal. Apa je kau itu? Lama tami sama nak caramu masak tidak becus. Oh, tambah mi lagi. Apa jadi masalah tadi, Pak? Persoalan garam gitu. Tapi karena suara dan nada suara komunikasi yang tidak baik, itu yang terkadang membuat retak rumah tangga. Makanya orang tua kita pesan, kalau ada yang satu menjadi api, jadi airlah yang satu, supaya apinya bisa padam. Karena dengan hati yang lapang dan kita tidak marah-marah ketika suami marah. Begitupun istri misalkan ketika emosi, kita juga suami, silahkan dengarkan saja. Kenapa harus didengar? Karena tabi Akmal, saya mau kasih kuncinya ini. Dalam ilmu linguistik Akmal, itu perempuan memang harus keluar dari mulutnya sehari semalam 20.000 kata. 20.000 kata. Kalau laki-laki beda, Pak. Laki-laki itu cukup 7.000 kata. Makanya, Pak, ajak tapak rede makun reye. Ibu. Oh, Ibu. Nareko napa rede kila kita, tentu tambah rede ki Ibu toh. Betul Ibu? Iya gare. Ajak nama kada nampak rede ki. Kadang anu meti na Ibu, nakui pakai rede ki, amu ya anu meti rede itu matu femeng. Aga betuan na 10 tahun mi masalah, oh rede femeng ya rogai. Narekong ka masalah baru tak kayak buah Pak. Betul tidak Pak? Wah, mapetong Bapak. Antara korban dan pelaku mana kasih. Iya. Jadi itu memang 20.000 kata itu. Minimal perempuan itu keluar dari mulutnya 16.000 kata. 20.000 kata. Kadang ya rumah kun rekodenya 20.000 kata. Kadang ko matin rematu manoko toh. Matin roni we manoko movi. Kadang mengigau. Iya matin roni. Ya nu maku memang ya nu. Oh dia agak. Dia pernah mesu 20.000 kata. Iya. Makanya kita ini perempuan, termasuk bapak-bapak, kalau mau keluarkan 7.000 kata, ibu 16.000 kata atau 20.000 kata, makanya perbanyak bacaan Al-Quran tak, supaya keluar itu kata-kata tak. Perbanyak zikrullah tak, supaya keluar itu kata-kata tak. Ya. Pamegai salawat-salawat tak, supaya keluar itu 16.000 sampai 20.000 kata. Makanya Akmal, kalau kita sudah paham 20.000 kata, Bapak juga, Pak, Bapak etek aja was Pak, Bapak. Makanya Pak, kotis seni maka ada 20.000 kata harus keluar dari mulutnya perempuan. Jadi komando ko ibenita, kalau ngomel ki istri tak Akmal, dengar maki baik-baik. Kita tahu tadi berapa targetnya itu? 16.000 paling minimal, maksimalnya 20.000 kata. Jadi baja sangadi Akmal komando ko beneta, kalau ngomel ki istri tak dengar maki, anggap misalnya lagi kejar target ki 20.000 kata. Ya begitu. Anggap nih makanya, oh lagi kejar target ki kodong. Jadi amek ko nih.
Karena begitu memang Pak Bu. Mohon maaf perempuan, jangan kita tersinggung, bukan saya yang katakan. Ilmu linguistik begitu Pak. Silahkan dicek penelitian, pasti begitu. Makanya disinilah saling memahami di antara kalian, karena kalian adalah pakaian. Saling menjaga. Jangan tercemar pakaian tak dengan kotoran. Artinya jagalah diri kalian berdua, rumah tangga kalian berdua. Insya Allah mudah-mudahan kalian dijaga, dan tentunya akan menjadi suami yang saleh, istri yang saleha, karena saling menjaga, terutama memahami posisi kita semuanya adalah pakaian, saling menutupi, saling menjaga, dan insya Allah saling menghargai di antara kalian berdua. Nah, selanjutnya dalam rumah tangga Nabi mengajarkan untuk selalu romantis. Suami istri itu harus selalu romantis. Nabi sudah mengajarkan, bahkan Nabi Bapak Ibu kalau memanggil istrinya pasti ada panggilan terbaiknya, pasti ada panggilan sayangnya. Nabi kalau beliau panggil Khadijah istri pertamanya Pak Bu, apa kata Nabi? Ya Ummul Mukminin, induk natu selengeh. Itu Nabi ada panggilan sayangnya Pak. Sama Khadijah ya Ummul Mukminin. Kalau sama Aisyah tentu kita tahu semuanya. Apa panggilan sayangnya Nabi sama istrinya yang bernama Aisyah? Ibu, oh ibu, tahu ki apa nama panggilannya Nabi ke Aisyah? Iya Pak Haji, ya Humairah. Apa itu ya Humairah? Yang cantik merah pipinya. Itu Nabi romantis, dia panggil istrinya ya Humairah, yang cantik merah pipinya. Sama Akmal, bisa juga aku panggil istrimu ya Humairah, cantik merah pipinya juga ini. Tapi mau tahu malam ini cantik merah pipinya istri tak? Cantik itu memang mangkoso Akmal. Age semangkoso man riongkoso. Iya. Jadi memang betul itu kalau ada yang bilang kalau istri mau cantik, cantik itu harus mahal. Memang Pak, coba induk boting kau make up siaga wajahnya nyero. Kita saja ibu-ibu ke pengantin ki itu biasa sampai ke salon ki, biasa sampai 150.000, 200.000. Apalagi kalau pengantin yang dirias. Itu luar biasa. Jadi mangkoso. Tapi ingatlah, Kriselda, sesuaikan isi dompet suamita. Ya. Kalau misalkan dompet suami bedak pipa mi wedding, aja tambah MS Glow. Aja tambah skincare. Kau memiliki skincare aja nama suli sesuaikan isi dompet suami. Jangan sampai itu seperti yang biasa itu Pak PT-PT kan ada itu tulisan-tulisannya di mobilnya agak nasa kasih lu repet di benegaya. Kepolak kaye. Itu artinya ibu, sesuaikan isi dompet suami. Meskipun cantik itu mangkoso, manreongkoso. Tapi lihat dompet suami. Kalau hanya misalkan bedak-bedak yang ini bisa kita beli, itu mau jangan beli yang mahal-mahal. Jadi itu luar biasa Nabi. Romantis. Romantis tidak perlu harus mahal, misalkan bergandengan tangan ketika jalan. Termasuk itu sesuatu yang romantis. Memanggil panggilan yang terbaik itu romantis. Pertanyaan saya Akmal dan Kriselda, ada mi ganti nama panggilan saya tak berdua ini? Belum ada. Muhammad nakal aku tuh si Chandring. Orang pacaran saja masih jauh. Halo babes, tunggu saya jemput ki babes. Aduh ya Allah. Tuh si Chandring lagi mas sayang ayang. Di mana ki sekarang ayang? Ayang. Harus ada. Ya, rapatkan berdua. Harus ada panggilan sayang, tak mau panggil papi, mami, pipi, mimi, pipis. Jangan pipis. Abi, umi. Kita mami. Atau ada istilah-istilah angkatan laut, kita mani. Ya. Panggil panggilan yang terbaik. Jangan panggil Kriselda, sini ki dulu. Jangan. Panggil panggilan yang terbaik. Begitupun Kriselda, panggil panggilan terbaik. Ya. Kalau mau ki panggil komandan juga bisa. Tapi panggilan yang terbaik ya. Rapatkan berdua, kalian harus ada panggilan sayangnya. Kalau Bapak Ibu ada panggilan sayang tak? Ada panggilan apa? Oh ibu ya. Cocok betul ibu dari anak-anaknya.
Kan sama abi itu maksudnya, abi bapak dari anak-anakku, ummi ibu dari anak-anakku. Begitu itu romantis. Kan tidak panggil namanya ibu kan? Panggil langsung. Kan kadang ada suami istri, nama istrinya siapa misalkan Becek. Oh Becek, Becek tuh no bireng beneda. Panggil pak, panggilan ayang. Biasa orang tua kita itu karena tidak bisa romantis, kalau ada anak pertamanya, contoh Akmal, agak no bireng, oh ambo na Akmal, omak na Akmal. Itu karena dia tidak mau memanggil istrinya dengan namanya, kurang sopan sebenarnya. Itu artinya saling menghargai. Maka silakan rapatkan berdua, harus ada nama panggilan sayang. Tak jangki mau kalah sama orang pacaran. Nah sama ki suami istri itu. Jadi romantis perlu. Cobalah sedikit kau pegangan tangan, jari jemarimu masukkan jari jemarimu di sini. Pegang. Ini sudah halal, jangki malum deh. Ah, begitu. Nah sudah sami. Pegang terus dulu, pegang terus. Jangan dilepas. Ya harus romantis. Bahkan tabe Griselda, jangki malum deh. Kenapa mau malu? Orang pacaran di luar sana kadang luar biasa. Ya kita ini sudah halal. Ya biar kita menjadi saksi semuanya. Bahkan Nabi Griselda menyampaikan, iza nazarta sarrakta, jika engkau dipandang Griselda sama suamita, senyum sumringan ki. Ya ibu, oh ibu, ketika kita dipandang oleh suami, ditatap oleh suami, senyum sumringan aja, nama jemurut tapata nama tamusa. Jangan cemberutin suamita ibu. Ibu, ada saya pernah baca itu statusnya mobil-mobil truk, kadang lucu-lucu itu. Apa yang bilang statusnya mobil truk? Wahai para istri di rumah, jangan pernah cemberutin suami tak kalau di rumah, karena di luar sana terkadang banyak janda tersenyum sama suami tak. Makanya harus senyum, jangan matamu sama jemurut tapata. Cobalah kalian berdua saling menatap, tangan icet dikasih Beneta. Griselda, kenapa kau malu Griselda? Nah ini suamimu. Coba saling tatap sedikit aja. Saya mau lihat senyumannya Griselda. Masya Allah. Begini saja nah sudah romantis sekali nih. Alhamdulillah. Itu jadi nampakkan begini terus Griselda. Ketenangan suami ada pada ketenangan istri. Kalau tenang istri, insya Allah bertugas Pak Angkatan Laut ini, maka dia juga akan pasti, karena dia semangatnya luar biasa, karena istrinya tenang. Makanya jangan pernah ada di hati kalau mau berangkat suami tak tugas. Pokoknya doakan, pokoknya cupika-cupiki sebelum berangkat. Iya, salaman, karena disitulah insya Allah suami akan tenang. Kapan istri tidak tenang, kita juga suami pasti tidak tenang. Oh mager nak beneku roh, manus dingonak. Akhirnya kita berangkat ada sesuatu yang apa ya, yang kurang tenang dan kurang bahagia dalam diri kita. Maka disitulah ingat, senyum ki sama suami. Begitupun Akmal, bagaimana memperlakukan seorang istri dengan baik, ya. Nah itu Pak Bu. Jadi ini sebenarnya sudah masuk semua intinya. Tapi hal yang perlu juga saya sampaikan, dalam rumah tangga di nama rigama lampe-lampe KPD, ndak ada acara setelah ini ya. Iya, langsung acara makan-makan kayaknya nanti selesai ini. Iya, tapi ya rumah lupu-lupu taja nih jolo. Bahkan tadi teman pasca sini bilang, "Weh, Pak Ustaz menyaman nih malampe ceramah nama tuh. Apa pura nih tamak mereka terisalah." Nah, selanjutnya dalam rumah tangga ciptakan kenyamanan. Kita itu yang menghidupkan situasi kondusif dalam rumah tangga, tergantung kita. Jadi kenyamanan perlu kita hidupkan. Apa maksudnya? Meskipun hati terkadang resah, gelisah, tapi ciptakan sesuatu yang nyaman. Selain yang tadi romantis, bagaimana kenyamanan itu? Contoh, terutama ndak usah dalam persoalan makanan dulu. Sebenarnya kalau persoalan makanan itu sekarang mudah Pak Bu. Misalkan mau lagi makanan yang enak, ada GrabFood, ada GoFood. Apa mami yang dipersiapkan? Doi mami, doi mani.
Kalau misalkan kita tidak mau capek mencuci, tinggal laundry, betul. Tapi ya butuh cuan. Iya. Cari uang. Itu semuanya. Jadi sebenarnya sekarang kalau kita mau rasakan masakan padang, mau sate, enak tinggal klik mami di HP tak. Pesan secara online. Jadi sih. Duit emang pas dia. Tapi yang saya maksud itu adalah kenyamanan begini. Khususnya dalam hubungan biologis dan rumah tangga kita ini, terkadang Bapak Ibu, bahkan saya pernah dapatkan sendiri. Saya pernah ceramah di satu kabupaten, bukan di Pinrang. Yang jelas bukan Pinrang, bukan Parepare tempatku. Ada satu kabupaten, saya tidak mau sebutkan karena ada yang live ini kayaknya, ada yang liput di video. Jangan sampai saya sebut nanti tersinggung orang di sana. Saya pernah Bapak Ibu ceramah di satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Waktu itu sebelum saya ceramah, datang bapak-bapak request, Ustaz saya mau request pembahasan. Apa tuh? Tolong dibahas Ustaz. Di sini perempuan Ustaz terbalik ki. Maksudnya di sini perempuan Ustaz rata-rata terlambat pulang ke rumah. Biasanya itu laki-laki yang terlambat pulang ke rumah. Dia biasa sampai tengah malam baru pulang ke rumah. Kenapa memang di sini Ustaz, aslinya di sini perempuan di sini suka sekali main kartu. Nah, poji na semayokere ko Ustaz. Biasanya itu laki-laki pergi main domino. Ndak baru tengah malam baru pulang. Kalau di sini Ustaz tak balik. Makun reto si maro jana. Mareme mayokir naseng Ustaz. Kita suami sudah pulang. Lisu ni idi ribolai, tapi ternyata kamu pilih nama yokir. Bahkan kadang Ustaz selesai ceramah taksia, ceramah kematian Pak Ustaz, nala si mejana napa si mayokir Ustaz. Tak balik nasa kui kampung. Idi urani biasa monro madome, alena monro mayokir. Terus apa masalahnya Pak? Di sini Ustaz tidak timbul kenyamanan dalam rumah tangga. Melo ni matinro, nah di figaga binita lisu Ustaz. Terus apa masalahnya? Ternyata di sini Pak Bu, terkadang banyak hal yang seperti itu terjadi. Istrinya sembarang dia lakukan. Tengah malam ataukah dia nonton lama-lama sinetron depan TV. Suami jam 10 sudah mau istirahat. Akhirnya karena dia urus itu main kartunya, menurus dia nontonnya. Ada kejadian ini Bapak Ibu. Akhirnya dia begadang sampai tengah malam. Ditanya sama istrinya, masuk maki mamanya. Ditelepon sama suaminya, pulang maki mamanya. Tapi tidak pulang tongki, tetap ki mayokir main kartu. Akhirnya pas istrinya pulang ke rumah, dia buka pintu kamarnya. Pas selesai di rumah sampai, dia juga mau tidur. Nah bukan ni babanna pintu na kamarakna Bapak Ibu. Mau ni lalo siar pintu kan kada ada pintu morning. Paset dilakenna. Gurame menihalakenna makada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tasilang ibinina Pak Bu. Makada binina bapak na. Ni gamate na makada ko inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makada bapak na. Mate ni kasih lamarupo napa ko ang kapole. Mate ni lamaru napa ang kalaupa. Apa onda pa na mata aja lakin aku kamarai. Nalamba ikasih lisu lapo bene. Akhirnya material ini lamarupo napa material ni gasuro na may taladay. Makanya dalam hubungan suami istri, jangan malu kita ini para istri. Ibu, oh ibu, hubungan suami istri saya mau tanya dengan jujur ibu. Ibu, oh ibu, persoalan hubungan suami istri kita ibu, saya mau tanya, kita diminta atau meminta ibu? Idi gamang ngerah atau lakita gamang ngerah? Ni ka mapakewa mak diolo ibu. Lakita to idi. Di ka kamete to Mapikiriro. Harusnya ibu kita yang duluan minta. Jangan ki gengsi ibu. Bila gengsi dong Ustaz. Kenapa mau gengsi na suami minta? Minta duluan. Kalau perlu Griselda kita yang minta. Kenapa? Karena dalam beberapa kitab yang dinukil termasuk dinukil oleh Imam Nawawi. Beberapa riwayat ternyata kalau perempuan yang duluan minta pada suaminya, maka insya Allah dia akan dapat pahala seperti naik umrah.
Iya. Makanya itu pahalanya ibu umrah. Meskipun secara syariat kita belum berangkat umrah karena ada rukunnya, tapi apalah nawak ditalolongan. Jadi selesaikan nih ceramah ibu deh. Fodani laketa matulet tu boleh bapak nah melo ka umrah. Gas kami. Ya, jadi begitu Kriselda. Jangan malu kalau persoalan hubungan biologis, jangan malu minta sama suami karena pahalanya kita dapat. Tapi kalau suami selalu minta duluan, berarti laketa mituli menre umrah. Iya, makanya kalau perlu sering-sering juga ibu yang minta, jangan selalu suami. Termasuk itu menciptakan kenyamanan yang baik. Makanya tabe Kriselda, kalau masuk suami tak dalam kamar, faruddu ilaiha idza dakhalal ghurfah, ketika suami masuk kamar, faruddu ilaiha, ikut Kriselda. Jangan sampai suami angkaga akad tanah kasih. Kalau selesai ni akad tanah, aman nila marupa insyaallah selesai ni barang-barangnya. Maka disitulah ciptakan kenyamanan, terutama dalam hubungan biologis. Jangan pernah, bahkan tabe bapak ibu, dalam agama saja tabe, dalam agama istri dilarang puasa sunnah tanpa seizin suaminya. Betul. Ini dalam agama. Artinya apa? Jangan sampai melok gelak kita nama puasa sunnah ki, harus kita batalkan itu puasa tak. Saking pentingnya menciptakan kenyamanan. Terakhir ya. Insyaallah terakhir tongan ya, metalak dan ceramah. Karena ini spesial, teristimewa. Saya memberikan nasihat pernikahan itu jarang-jarang saya mengajarkan ini bapak ibu. Dalam ilmu tasawuf, Patausufu pak bu, angka 2 temas sarang. Akhir 2 temas sarang syahadatain. 2 kalimat syahadat. Okoni pak bu ya ufake. Nikah bating. Tomatu aku pak guru kak, tomatu aku imari kampungnya ipak guru muteko gurutta. Nah pak guru kak si wetuku melok botina ajak lalu malufai nikah batin. Apa itu caranya? Caranya karena 2 kalimat syahadat, 2 kalimat ini tidak akan terpisahkan. Kapan ada syahadat pertama, manesa pasti ada syahadat kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini 2 temas sarang. Ini nasepat supaya 2 temas sarang. Syahadatain. Niatkan nikah batin. Ini adalah syahadat pertama yang dibaca oleh laki-laki. Syahadat kedua dibaca oleh perempuan. Tapi dalam batin tak akmal. Dalam batin itu yang kita baca syahadat pertama, baru dilanjut syahadat kedua. Niakan akmal dega wat di pasarang ngak fuang. Pada to ye 2 temas sarang sanga dina sunga pa ya rega kubur pa yang bisa memisahkan kita berdua. Ya, niatkan itu. Mas salawat toki ku nabita insyaallah. Salawat ku nabita baru nikah tak seperti itu. Nikah batinnya begini. Nanti kalau misalkan sebelum tidur ki, ini jabat tangan seperti ini, kita yang baca syahadat pertama dalam hati. Kalau sudah kita baca dalam hati batin tak baca syahadat pertama, kode maki istri tak asyhadu an la ilaha illallah. Kode istri tak begini, istri tak sambung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah tidak ada yang bisa memisahkan, hanya kuburan yang bisa memisahkan kalian berdua. Niatkan itu. Ya Allah, saya berniat membaca 2 kalimat syahadat karena ini tidak terpisahkan. Semoga saya sama istriku tidak akan terpisahkan, hanyalah kuburan yang bisa memisahkan saya. Terkadang kata dia melok paki pak bu, nasabak nasa ko mati lak kaye masih gak tu nasa mati benewe oleng yero tanya yero ya tanya yero pak bu. Ini insya Allah kalau kita pakai hanya untuk bagaimana rumah tangga bisa langgeng, karena kita sudah berniat tidak ada yang memisahkan berdua, sama halnya dengan syahadatain. Jadi praktekkan nanti itu, amalkan itu insya Allah ya. Kalau perlu kita praktik malam ini. Coba kau jabat tangan, kasih sentuh begini. Ya, ini contoh, tapi tidak apa-apa dilapaskan ya. Ya, jabat tangan ki begini. Ya, ya, foto dulu. Ya, ya ini contoh ya. Ini dilapaskan, dijaharkan. Tapi nanti kalau di kamar ki batinta. Kalau kita sudah syahadat pertama, kode mistrita, nah lanjut mi syahadat kedua.
Yen riasa nikah batin di. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, insya Allah digawat di dua pas, digawat di pasarangi duai, mali biningang sangadina sunga pawat di pasarangi. Insya Allah mudah-mudahan bahagia ki berduan di menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dianugerahi keturunan yang saleh dan saleha. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak Ibu, saya masih ingin melanjutkan ceramah saya, tapi terkadang kalau terlalu lama ceramah ada yang bilang, "Ustaz, ikan cepak, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus daripada ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele." Tapi yang pasti ikan cakalang, ikan kowi jangan pulang sebelum kue dibagi. Tapi ada juga penting, ikan cakalang, ikan gabus jangan pulang Pak Ustaz sebelum kuenya dibungkus. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Begitupun dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani mereka ya Allah, begitu cinta dan mengasihani kami di waktu kecil ya Allah. Allahumma jam'ana hadza wa jam'una marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma barik lana fi a'malina hadza. Ya Allah, berkahilah kegiatan kami malam ini ya Allah. Syukuran pengantin Muhammad Akmal dan Kriselda ya Allah. Bahagiakan berdua ya Allah. Jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Kau anugerahi anak yang saleh dan saleha ya Allah. Keduanya saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai ya Allah. Dan tentunya menjaga tali persaudaraan silaturahmi antara orang tua dan mertua dan keluarga ya Allah. Ya Allah, rukunkan keduanya Muhammad Akmal dan Kriselda ya Allah, sebagaimana Engkau rukunkan Adam dan Hawa. Rukunkan keduanya ya Allah, sebagaimana Engkau rukunkan kekasihmu Muhammad dengan Khadijatul Kubra. Rukunkan keduanya ya Allah, sebagaimana Engkau rukunkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan ya Allah suami istri ini sebagai penyejuk hatinya ya Allah. Pasangan yang selalu menyejukkan, pasangan yang selalu tenang dan bahagia ya Allah. Rezekinya yang Kau limpahkan, rezeki yang barakah, halalan thayyiban ya Allah. Bahagiakan sampai akhir hayatnya ya Allah. Tiada yang bisa memisahkan ya Allah, hanyalah maut yang bisa memisahkan berdua ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya dari kota Parepare. Parepare itu terkenal dengan roti mantaunya. Kemarin saya ke Sidrap, di situ lawawi banyak sekali apel. Agiaseng apel apa pelah. Diga hubungan nasi baca ramai, nasabak purani baca doai. Untuk itu mantau na apang makoni rokapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.